Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Aku menatap suamiku dengan mata nanar. Tubuhku lemas, seakan tak mampu lagi berdiri tegak. Kata-kata yang baru saja keluar dari mulutnya menusuk hatiku seperti sembilu. "Aku mau kita cerai," katanya dengan suara dingin. Aku mengerjapkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan berakhir saat aku terbangun. Tapi wajahnya tetap sama, tanpa raut bersalah sedikit pun. "Kenapa, Mas? Apa salahku?" Suaraku bergetar. Mataku mulai panas oleh air mata yang siap jatuh. Dia mendengus, melirik ke arah ibunya yang berdiri di sudut ruangan dengan wajah penuh kebencian. "Kamu gak bisa ngasih aku kehidupan yang lebih baik, Sari. Aku butuh istri yang bisa menopang masa depan, bukan beban yang terus-menerus mengandalkan aku." Aku terperanjat. "Beban? Aku selama ini selalu mendukungmu, Mas. Aku berusaha menjadi istri yang baik, menuruti semua kemauanmu, mengurus rumah, mengurus kebutuhanmu. Apa itu kurang?" Ibu mertua tiba-tiba menyela dengan suara tajam. "Kurang, Sari. Kamu gak kerja. Kamu cuma ibu rumah tangga biasa. Coba lihat Rina, dia pegawai negeri, punya gaji tetap, masa depan jelas. Apa yang kamu punya?" Jantungku seakan berhenti berdetak saat nama itu disebut. Rina. Wanita yang sering disebut-sebut ibu mertuaku dengan penuh kekaguman. Aku sudah lama mencurigai ada sesuatu antara suamiku dan perempuan itu. Tapi aku selalu mencoba berpikir positif. "Tunggu." Aku menggeleng, berusaha memahami semuanya. "Jadi, ini semua karena Rina?" Suamiku mengalihkan pandangannya. Matanya tak lagi memandangku seperti dulu. Tak ada cinta, tak ada kelembutan, hanya kebosanan yang tersirat di sana. "Ya, aku akan menikah dengannya." Aku merasakan tubuhku ambruk ke lantai. Lututku melemah, air mata pun akhirnya tumpah. Ibu mertua tersenyum sinis. "Bagus kalau kamu sadar diri. Jadi sebelum kami mengusirmu, lebih baik kamu pergi dengan sukarela. Aku gak mau lihat menantu yang hidupnya cuma mengandalkan anakku." Aku menatapnya dengan pandangan tak percaya. Dulu, ketika pertama kali menikah, aku begitu dihargai. Ibu mertuaku tampak menerimaku dengan baik, meskipun sejak awal dia selalu menyinggung soal pekerjaanku. "Aku bisa cari kerja, Bu." Suaraku lirih. "Terlambat," bentak ibu mertuaku. "Rina sudah ada, dia lebih pantas jadi istri anakku." Aku mengalihkan pandangan ke suamiku, berharap ada sedikit belas kasih di sana. "Mas, aku mencintaimu. Aku gak pernah kurang dalam melayanimu. Aku selalu ada buat kamu." Tapi dia hanya menggeleng. "Maaf, Sari. Aku udah gak bisa lagi." Jantungku mencelos. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin menamparnya, tapi tubuhku terlalu lemah. Aku merasa seperti boneka yang kehilangan ruh. "Bereskan barang-barangmu sekarang juga," perintah ibu mertuaku. Aku menatap sekeliling rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal kami. Setiap sudutnya penuh kenangan. Tapi sekarang, semuanya tak lagi berarti. Dengan tangan gemetar, aku mulai memasukkan pakaianku ke dalam koper. Tidak ada satupun dari mereka yang berusaha menghentikanku atau menunjukkan rasa iba. Saat aku berdiri di depan pintu, dengan koper di tanganku dan air mata yang terus mengalir, aku menatap suamiku sekali lagi. "Mas, kamu benar-benar tega." Dia tak menjawab. Ibu mertuaku justru tertawa kecil. "Cepat pergi, jangan bikin malu." Langkahku terasa berat. Aku melangkah keluar rumah dengan hati hancur, membawa luka yang mungkin tak akan pernah sembuh. Aku berjalan tanpa tujuan, tak tahu harus kemana. Keluargaku berada di kampung, dan aku tak mungkin kembali dalam keadaan seperti ini. Aku merasa seperti orang yang tak lagi punya tempat di dunia. Hujan turun perlahan, menyelimuti tubuhku yang gemetar. Aku memandang ke atas, membiarkan air hujan
bercampur dengan air mataku. Kenapa semua ini terjadi? Aku sudah memberikan segalanya untuk rumah tanggaku. Tapi hanya karena aku bukan pegawai negeri, aku dicampakkan begitu saja. Aku merogoh ponsel di dalam tas, jari-jariku bergetar saat mencoba menghubungi seorang sahabat yang mungkin bisa menolongku. Namun, sebelum aku sempat menekan tombol panggil, sebuah mobil berhenti di depanku. Kaca jendelanya turun, dan aku melihat seseorang yang tak pernah kuduga akan muncul di saat seperti ini. Sari, aku terpaku. Masa laluku kembali menghampiri. Aku terpaku menatap pria di dalam mobil itu. Wajahnya tak banyak berubah. Masih setampan yang kuingat, meski kini terlihat lebih dewasa dan berwibawa. Raka, suaraku lirih, nyaris tenggelam dalam suara hujan yang semakin deras. Raka menatapku dengan penuh kebingungan dan rasa iba. Matanya menelusuri tubuhku yang kuyup, melihat koper di tanganku, lalu akhirnya kembali ke wajahku yang pasti terlihat kacau. "Apa yang terjadi, Sari?" tanyanya dengan nada lembut. Aku menggigit bibir, menahan tangis yang ingin kembali pecah. Aku tak ingin terlihat semakin menyedihkan di hadapannya. Dulu, aku yang meninggalkan dia, memilih menikah dengan Bagas, karena kupikir Bagas lebih bisa membahagiakanku. Tapi lihatlah, aku sekarang diusir, diceraikan, dan ditinggalkan tanpa sedikit pun belas kasih. "Masuk ke mobil, kita bicara di tempat yang lebih tenang," katanya lagi. Aku ragu sejenak, tapi tubuhku terlalu lelah untuk berdebat. Aku membuka pintu dan masuk ke dalam mobilnya. Kehangatan langsung menyelimuti tubuhku yang menggigil. Raka mengemudikan mobilnya ke sebuah kafe kecil yang cukup sepi. Aku masih diam sepanjang perjalanan, tak tahu harus memulai cerita dari mana. Saat kami sudah duduk berhadapan, Raka menyodorkan segelas coklat panas kepadaku. "Minum dulu. Kamu butuh ini." Aku mengambil gelas itu dengan tangan gemetar, lalu menyeruputnya perlahan. Kehangatan mulai menyebar di tubuhku, tapi hatiku masih terasa dingin. Raka menatapku dengan sabar. "Sekarang ceritakan semuanya." Aku menghela, napas panjang. Tak ada gunanya menyembunyikan apapun. Aku sudah kehilangan segalanya. Maka aku pun mulai bercerita tentang pernikahanku dengan Bagas, bagaimana aku berusaha menjadi istri yang baik, tentang mertua yang selalu merendahkanku, karena aku bukan seorang pegawai negeri, dan akhirnya tentang perselingkuhan suamiku dengan Rina, yang berujung pada perceraian dan pengusiran ini. Raka mendengarkan dengan tenang, tapi rahangnya mengeras, dan matanya semakin gelap saat aku sampai pada bagian Bagas, memilih Rina karena dia pegawai negeri. "Brengsek," gumamnya pelan, tapi penuh kemarahan. Aku tertawa hambar. Ya, aku juga baru sadar kalau aku menikah dengan pria yang lebih mementingkan status dan uang daripada cinta dan kesetiaan. Raka menghela napas berat. "Jadi, sekarang kamu mau kemana?" Aku menggeleng. "Aku belum tahu. Aku nggak bisa pulang ke rumah orang tuaku dalam keadaan seperti ini. Aku nggak mau mereka khawatir." Raka menatapku lama. Aku tahu dia sedang mempertimbangkan sesuatu. "Tinggal di tempatku dulu," katanya akhirnya. Aku terbelalak. "Apa? Kamu butuh tempat tinggal sementara sampai kamu bisa berdiri di atas kakimu sendiri? Lagi, aku punya apartemen dengan kamar kosong. Aku nggak mungkin membiarkan kamu terlunta-lunta di jalanan." Aku ragu. Aku tahu Raka tulus ingin menolong, tapi aku juga tak ingin merepotkannya. "Aku bisa cari kos-kosan," gumamku. "Jam segini?" Raka mengangkat alis. "Kamu mau keliling kota dengan koper di tengah malam begini?" Aku terdiam. Dia benar. Aku bahkan tak tahu harus mulai mencari dari mana. Setelah beberapa saat hening, aku mengangguk perlahan. "Baiklah, tapi hanya sementara, sampai aku bisa menemukan tempat sendiri." Raka tersenyum tipis. "Tentu." Tanpa berkata-kata lagi, dia membayar minuman kami dan mengajakku kembali ke mobilnya. Setibanya di apartemen Raka, aku merasa sedikit lebih tenang. Tempatnya rapi dan hangat, jauh dari kesan maskulin yang biasanya dimiliki pria lajang. Kamar tamu ada di sebelah kanan,
Kalau butuh sesuatu, bilang saja, katanya sambil meletakkan koperku di dalam kamar. Aku berdiri di ambang pintu, merasa canggung. Raka, terima kasih. Dia tersenyum, lalu menepuk bahuku pelan. Tidurlah, besok kita pikirkan langkah selanjutnya. Aku mengangguk dan masuk ke dalam kamar. Saat aku merebahkan diri di kasur yang empuk, air mata kembali mengalir. Aku kehilangan suami, aku kehilangan rumah. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sedikit lebih aman. Aku belum tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tapi satu hal yang pasti, aku harus bangkit dan membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa mereka. Aku tak akan membiarkan mereka melihatku hancur. Pagi datang lebih cepat dari yang kuduga. Aku terbangun dengan mata sembab, tubuhku masih terasa lelah, tapi hatiku mulai merasa sedikit lebih ringan. Saat keluar dari kamar, aroma kopi menyambutku. Di dapur, Raka sudah duduk santai dengan secangkir kopi di tangan, mengenakan kaos putih dan celana pendek. Dia terlihat begitu santai, seolah kehadiranku di sini bukan sesuatu yang merepotkan baginya. Pagi, sapanya sambil tersenyum tipis. Aku mengangguk kecil. Pagi, maaf kalau aku merepotkan. Dia menggeleng. Sama sekali enggak, aku sudah buat sarapan, kalau kamu mau. Aku mengikuti arah pandangnya ke meja makan. Ada roti panggang, telur, dan segelas jus jeruk. Sederhana, tapi jauh lebih baik daripada aku harus makan sisa luka dan kesedihan yang kutelan kemarin. Aku duduk di kursi seberang Raka dan mulai makan dalam diam. Beberapa kali aku menangkap tatapannya, seolah dia ingin mengatakan sesuatu, tapi menahan diri. Kamu udah punya rencana ke depan? Tanyanya akhirnya. Aku meletakkan garpuku, menghela napas panjang. Aku harus cari kerja. Dia mengangguk pelan. Kamu punya pengalaman kerja sebelum menikah, kan? Aku mengangguk. Dulu aku kerja sebagai staf administrasi di perusahaan swasta. Tapi setelah menikah, Bagas nggak mengizinkan aku kerja lagi. Raka mendecak pelan. Bodoh sekali dia. Kamu punya potensi, tapi malah disia-siakan. Aku tersenyum pahit. Ya, dan sekarang dia memilih wanita yang menurutnya lebih bernilai. Raka menghela napas panjang, lalu menyandarkan punggungnya di kursi. Kebetulan, kantor tempatku kerja butuh staf administrasi baru. Aku bisa rekomendasikan kamu, kalau kamu mau. Aku terbelalak. Serius? Dia mengangguk. Tentu. Tapi selebihnya tergantung kamu. Aku hanya bisa membukakan pintu, tapi kamu yang harus membuktikan kalau kamu layak diterima. Aku tak bisa menahan rasa haru. Setelah semua yang terjadi, aku tak menyangka masih ada orang yang percaya padaku. Terima kasih, Raka. Aku benar-benar berterima kasih. Dia tersenyum kecil. Sama-sama. Kamu layak dapat kesempatan ini. 2 minggu berlalu. Aku diterima di kantor tempat Raka bekerja setelah melewati proses seleksi yang cukup ketat. Aku bekerja keras, berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Hidupku mulai berjalan kembali meski luka yang kuterima dari Bagas masih terasa. Sementara itu, aku dan Raka semakin dekat. Dia selalu ada, memastikan aku baik-baik saja tanpa sedikit pun membuatku merasa bergantung padanya. Aku mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Aku mulai bertanya-tanya. Apakah takdir memberiku kesempatan kedua untuk mencintai seseorang yang dulu pernah aku abaikan? Namun, di saat aku mulai menemukan ritmeku sendiri, badai lain datang menghampiri. Siang, itu saat aku baru saja kembali dari makan siang, seorang tamu tak terduga muncul di kantorku. Bagas. Aku terdiam di ambang pintu, tubuhku membeku saat melihat pria itu berdiri di depan ruanganku, dengan ekspresi tak terbaca. Aku perlu bicara denganmu, katanya pelan. Darahku berdesir. Untuk apa dia datang setelah semua yang dia lakukan padaku? Aku mengepalkan tanganku, erat-erat, mencoba menahan semua emosi yang tiba-tiba meledak di dadaku. Bagas berdiri di depanku, dengan wajah yang sama seperti dulu. Tetapi kini, aku tak lagi melihatnya sebagai seseorang yang kucintai. Apalagi yang kamu mau? Suaraku terdengar dingin.
berbanding terbalik dengan debaran jantungku yang mulai tak karuan. Bagas menatapku dalam, seolah mencari sesuatu di wajahku. Kita bisa bicara di tempat lain, aku mendengus sinis. Bicara apa? Bukankah semuanya sudah jelas? Aku sudah bukan siapa-siapa lagi buat kamu. Dia menghela napas. Sari, aku menyesal. Aku terdiam sejenak. Kata-kata itu, dulu mungkin akan membuatku luluh. Tetapi sekarang, kata itu tidak ada artinya. Menyesal? Aku tertawa hambar. Kamu menyesal setelah membuang aku seperti sampah? Setelah memilih perempuan lain hanya karena aku bukan pegawai negeri? Bagas terdiam, ekspresinya sedikit berubah. Rina meninggalkan aku, katanya akhirnya, dengan suara yang lebih pelan. Aku tersentak. Seketika, aku mengerti. Jadi, sekarang kamu datang ke sini setelah pelakor yang kamu pilih meninggalkanmu? Kamu pikir aku bakal kasihan? Aku menatapnya tajam. Maaf Bagas, aku sudah selesai denganmu. Bagas menundukkan kepalanya. Aku tahu aku salah, aku bodoh. Aku pikir menikahi Rina akan membuat hidupku lebih baik. Tapi ternyata, dia hanya ingin status. Begitu dia mendapatkan promosi, dia meninggalkan aku. Aku menggeleng. Bukan urusanku. Dia menatapku. Kali ini dengan sorot penuh keputusasaan. Sari, aku benar-benar menyesal. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku sadar aku masih mencintaimu. Aku ingin tertawa, tapi yang keluar dari bibirku hanyalah dengusan penuh penghinaan. Cinta? Kamu pikir aku masih sebodoh itu untuk percaya? Bagas meraih tanganku, tetapi aku dengan cepat menariknya. Jangan sentuh aku, bisikku marah. Dulu aku memang bodoh, mencintai orang yang hanya memikirkan status dan uang. Tapi sekarang, aku bukan wanita yang sama. Dari sudut mataku, aku melihat seseorang mendekat. Aku menoleh, dan di sanalah Raka berdiri, menatap kami dengan ekspresi tajam. Ada masalah di sini? Raka bertanya. Suaranya terdengar tenang, tapi aku bisa merasakan ketegangan di baliknya. Bagas menatap Raka dengan rahang mengeras. Ini bukan urusanmu. Tapi ini urusan Sari. Raka menatapku. Dia tidak ingin bicara denganmu. Jadi lebih baik kamu pergi. Bagas menatapku dengan penuh permohonan. Sari, tolong. Aku menggeleng. Pergi Bagas. Hidupku sudah jauh lebih baik tanpa kamu. Bagas menatapku lama sebelum akhirnya menghela napas panjang. Baik. Tapi kalau suatu saat kamu berubah pikiran, aku masih menunggu. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya saat dia akhirnya berbalik dan pergi. Begitu dia menghilang dari pandangan, aku merasakan napas lega yang selama ini tertahan akhirnya. Keluar dari dadaku. Baik-baik saja? Raka bertanya pelan. Aku menoleh ke arahnya dan tersenyum tipis. Aku baik-baik saja. Dan kali ini, aku benar-benar yakin bahwa aku sudah selesai dengan masa laluku. Setelah Bagas pergi, aku merasakan sesuatu yang selama ini sulit kudapatkan. Kelegaan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku tidak lagi merasa terbelenggu oleh masa lalu. Aku menatap Raka yang masih berdiri di sampingku, tatapannya penuh perhatian. Terima kasih, ucapku lirih. Dia mengangguk kecil. Aku cuma melakukan apa yang seharusnya. Aku menghela napas panjang. Dulu, aku pikir Bagas adalah masa depanku. Aku pikir menikah dengannya akan membuatku bahagia. Tapi nyatanya, dia hanya menjadikanku sebagai seseorang yang bisa ditinggalkan kapan saja. Raka menatapku dalam. Dan sekarang, aku tersenyum tipis. Sekarang aku sadar bahwa aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Seketika, ada sesuatu di mata Raka yang berubah. Aku bisa melihat kehangatan di sana, sesuatu yang belum pernah kutemukan dalam tatapan Bagas. Namun, sebelum ada yang bisa kami katakan lagi, seorang rekan kerja memanggilku. Aku harus kembali bekerja. Raka hanya tersenyum kecil. Kita lanjutkan nanti? Aku mengangguk. Ya, nanti. Malam harinya, aku duduk di balkon apartemen, memandangi langit yang dipenuhi bintang.
Hidupku memang berubah drastis dalam beberapa bulan terakhir. Tetapi untuk pertama kalinya, aku tidak lagi takut akan masa depan. Raka keluar dari dalam, membawa 2 cangkir teh. Dia duduk di sebelahku, menyodorkan 1 cangkir kepadaku. "Kamu kelihatan lebih tenang sekarang," katanya. Aku mengangguk. "Ya, aku rasa aku akhirnya bisa benar-benar melangkah maju." Dia menatapku lama, seolah menimbang sesuatu. "Sari, boleh aku bertanya sesuatu?" Aku menoleh ke arahnya. "Tentu." Dia menghela napas pelan. "Jika aku ada di hidupmu lebih awal, sebelum kamu menikah dengan Bagas, apa kamu akan memilihku?" Pertanyaan itu membuat jantungku berdebar. Aku menatapnya, mencari jawaban yang tepat. "Aku tidak tahu," jawabku akhirnya. "Tapi yang aku tahu, sekarang aku bersyukur kamu ada di sini." Raka tersenyum tipis, lalu menyesap tehnya. "Aku tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti Bagas," katanya pelan. "Aku tidak peduli apa pekerjaanmu, berapa penghasilanmu, atau status sosialmu. Aku hanya ingin kamu tetap menjadi dirimu sendiri." Hatiku menghangat mendengar kata-katanya. Aku menatap pria di sebelahku ini, seseorang yang pernah hampir kulepaskan di masa lalu, dan kini hadir sebagai penyelamat di saat aku terpuruk. Mungkin Tuhan memang memberikan kesempatan kedua. Aku tersenyum, menatap bintang-bintang di langit. Mungkin inilah awal dari cerita yang baru. Hari-hari berlalu dengan tenang. Aku mulai menikmati pekerjaanku, dan hidupku terasa lebih stabil. Aku sudah tidak lagi memikirkan Bagas ataupun Rina. Masa lalu mereka bukan urusanku lagi. Yang ada dalam pikiranku sekarang hanyalah bagaimana aku bisa terus melangkah ke depan. Namun, hidup memang tidak pernah bisa ditebak. Suatu sore saat aku baru saja pulang kerja, aku menemukan seorang wanita berdiri di depan apartemen Raka. Wajahnya familiar, dan begitu matanya menatapku, aku langsung tahu siapa dia. Rina. Aku mengernyit, hatiku berdesir tak nyaman. Apa yang dia lakukan di sini? Rina melipat tangan di depan dada dan menatapku dengan ekspresi dingin. Akhirnya ketemu juga. Aku tidak membalas, hanya berdiri di sana, menunggu dia berbicara lebih lanjut. Dia tersenyum sinis. "Aku dengar kamu sekarang dekat dengan Raka." Aku menghela napas panjang. "Kalau kamu datang hanya untuk membicarakan itu, aku tidak tertarik." Aku melangkah ke depan, hendak melewatinya, tapi dia menahan lenganku. "Aku cuma ingin memperingatkanmu," katanya dengan nada rendah. "Bagas masih mencintaimu. Dia ingin kamu kembali." Aku terkekeh pelan. "Dan kenapa aku harus peduli?" Rina menggigit bibirnya, terlihat kesal. "Kamu tidak mengerti kan? Bagas itu pria yang selalu mendapatkan apa yang dia mau. Sekarang, dia menginginkanmu kembali, dan aku yakin dia akan melakukan segala cara untuk itu." Aku menepis tangannya dari lenganku. Dulu, aku mungkin akan takut mendengar itu. Tapi sekarang, aku tidak peduli. Aku tidak akan kembali pada Bagas. Tidak peduli berapa kali dia mencoba. Tatapan Rina berubah. Ada sesuatu di matanya, bukan hanya amarah, tetapi juga kepahitan. "Dulu aku pikir aku menang saat merebut Bagas darimu," katanya lirih. "Aku pikir menjadi istri seorang pria seperti dia akan membuatku bahagia. Tapi aku salah. Bagas hanya mencintai status dan keuntungan. Saat aku tidak lagi berguna baginya, dia membuangku begitu saja." Aku menatapnya dalam diam. Aku tidak merasakan kepuasan atau kemenangan. Aku hanya merasa kasihan. "Aku tidak butuh peringatanmu, Rina," kataku akhirnya. "Jika Bagas benar-benar masih menginginkanku kembali, itu urusannya. Aku tidak akan pernah kembali padanya." Dia menatapku lama sebelum akhirnya mendengus. "Kita lihat saja nanti." Setelah itu dia berbalik dan pergi, meninggalkanku dengan perasaan campur aduk. Malamnya aku duduk di sofa apartemen Raka, masih memikirkan pertemuanku dengan Rina. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Raka bertanya sambil duduk di sebelahku. Aku menghela napas. "Rina menemuiku,"
Ekspresi Raka langsung berubah. Apa yang dia lakukan? Dia bilang, Bagas ingin aku kembali. Aku tertawa kecil. Lucu ya? Setelah semua yang dia lakukan, dia pikir aku masih mau kembali padanya. Raka terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata pelan, jika dia mencoba mengganggumu, katakan padaku. Aku menoleh ke arahnya. Aku bisa mengurus diriku sendiri, Raka. Dia menatapku lama, lalu tersenyum kecil. Aku tahu. Tapi tetap saja, aku ingin kamu tahu kalau kamu tidak sendirian. Hatiku menghangat. Aku menatapnya, lalu mengangguk pelan. Terima kasih, Raka tersenyum. Selalu. Aku tahu, mungkin ini bukan akhir dari semua masalah, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Dan dengan Raka di sisiku, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Hari-hariku berlalu dengan tenang, tapi firasatku mengatakan bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai datang. Seperti yang kuduga, tidak butuh waktu lama sampai Bagas benar-benar mulai bertindak. Suatu sore saat aku sedang bekerja, seorang petugas keamanan datang ke ruanganku. Ada tamu yang ingin bertemu dengan Anda, Bu Sari, katanya sopan. Aku mengernyit. Siapa? Pak Bagas? Aku mendesah panjang. Seharusnya aku sudah menduga hal ini. Bilang aku sibuk, jawabku tanpa ragu. Tapi, Bu, belum sempat petugas keamanan itu menyelesaikan kalimatnya. Bagas sudah muncul di depan pintu, menerobos masuk dengan ekspresi penuh tekad. Sari, kita perlu bicara, katanya tegas. Aku berdiri, menatapnya dingin. Aku tidak ada waktu untuk itu. Bagas mengabaikan kata-kataku dan melangkah lebih dekat. Sari, aku serius. Aku benar-benar ingin kita kembali. Aku tertawa sinis. Kembali? Kembali kemana, Bagas? Ke rumah yang kau usir aku darinya? Ke pernikahan yang kau hancurkan sendiri. Kau pikir aku akan begitu saja melupakan semua yang telah kau lakukan? Bagas mengepalkan tangannya. Aku sudah salah, Sari. Aku menyesal. Aku menggeleng. Menyesal tidak mengubah apapun. Kau tidak menyesal karena telah menyakitiku. Kau hanya menyesal karena kau ditinggalkan. Bagas terdiam. Wajahnya menegang, seolah kata-kataku menusuk ke dalam dirinya. Aku melanjutkan dengan suara lebih tegas. Aku sudah bahagia sekarang, Bagas. Aku sudah punya hidupku sendiri. Kau tidak berhak datang dan mencoba menghancurkannya lagi. Bagas menatapku dengan mata penuh emosi. Kau bahagia dengan pria itu? Dengan Raka? Aku tidak menghindar dari tatapannya. Ya, dia tertawa pahit. Kau bahkan tidak berpikir dua kali. Ya, aku sudah cukup berpikir, Bagas. Aku sudah cukup menangis. Sekarang aku hanya ingin hidup tenang. Bagas menghela napas panjang, lalu akhirnya berkata, baiklah, tapi ingat satu hal, Sari. Jika suatu saat kau menyadari bahwa pria itu tidak sebaik yang kau kira, aku masih di sini. Aku hanya menatapnya tanpa ekspresi. Aku tidak akan pernah menyesali keputusanku meninggalkanmu, Bagas. Dia menatapku sekali lagi sebelum akhirnya berbalik dan pergi. Aku menghela napas panjang. Meskipun aku tahu Bagas mungkin belum benar-benar menyerah, setidaknya aku telah memberinya jawaban yang jelas. Aku menoleh ke jendela dan melihat matahari mulai terbenam. Hari ini hanyalah satu dari sekian banyak ujian dalam hidupku. Tapi aku tahu, aku akan melewatinya. Dengan atau tanpa siapapun di sisiku. Beberapa hari setelah kejadian itu, hidupku kembali normal. Bagas tidak lagi muncul di kantorku, dan aku mulai berpikir bahwa dia akhirnya menerima kenyataan bahwa aku bukan lagi bagian dari hidupnya. Namun aku salah. Malam itu aku baru saja pulang dari kantor ketika tiba-tiba ponselku berdering. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Aku ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkatnya. Halo? Sari. Suara di seberang sana langsung membuat tubuhku menegang. Itu suara ibu mertua, mantan mertuaku. Aku menghela napas. Ada apa, Bu? Aku ingin bicara denganmu, Nak. Katanya dengan nada yang terdengar jauh lebih lembut dari biasanya. Aku mengerutkan kening. Ini tidak seperti dirinya. Ada apa, Bu? Tanyaku lagi. Lebih waspada.
Apa kita bisa bertemu? Ibu ingin meminta maaf, katanya pelan. Aku terdiam. Aku tidak pernah membayangkan akan mendengar kata-kata itu keluar dari mulutnya. Selama aku menikah dengan Bagas, wanita itu tidak pernah menyukaiku. Dia selalu menganggapku tidak cukup baik. Untuk putranya hanya karena aku bukan seorang pegawai negeri. Aku menghela napas. Ibu tidak perlu meminta maaf. Aku sudah tidak menyimpan dendam lagi. Tolong Sari, sekali ini saja. Pintanya dengan suara memohon. Aku menggigit bibir, ragu. Tetapi pada akhirnya, aku mengiyakan. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya dia inginkan. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Saat aku tiba, mantan mertuaku sudah duduk di sana, terlihat jauh lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Aku duduk di depannya tanpa berkata apa-apa. Dia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Sari, ibu tahu ibu sudah banyak berbuat salah padamu. Ibu menyesal." Aku tetap diam, membiarkan dia melanjutkan. Ibu selalu menganggap bahwa menantu yang ideal adalah seorang PNS, seseorang yang punya penghasilan tetap dan bisa menjamin masa depan. Tapi setelah semua yang terjadi, ibu sadar kalau ibu salah. Aku menatapnya, mencoba membaca ekspresinya. Kenapa ibu baru menyadarinya sekarang? Dia tersenyum miris. Karena ibu melihat sendiri bagaimana akhirnya Bagas menderita. Rina meninggalkannya tanpa berpikir dua kali. Setelah semua yang ibu lakukan untuk mendukung pernikahan mereka, ternyata dia malah dipermainkan. Aku menghela napas. Aku turut menyesal, Bu. Tapi aku sudah tidak bisa kembali lagi. Mantan mertuaku menatapku dengan sorot mata yang sulit, kuartikan. Bagas masih mencintaimu, Nak. Dia benar-benar menyesal. Dia ingin memperbaiki semuanya. Aku menegakkan punggungku. Bu, tolong dengarkan baik-baik. Aku tidak akan pernah kembali kepada Bagas. Cinta tidak bisa tumbuh di atas pengkhianatan. Aku sudah melangkah maju. Wanita itu menunduk, terdiam cukup lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Ibu mengerti. Aku menghela napas lega. Terima kasih sudah mengerti, Bu. Dia tersenyum kecil, meski masih terlihat sedih. Ibu hanya ingin melihat Bagas bahagia. Tapi kalau kebahagiaannya bukan denganmu, ibu tidak akan memaksamu lagi. Aku mengangguk. Bagus kalau ibu berpikir begitu. Kami mengakhiri pertemuan itu dengan damai. Sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya, namun aku tahu ini belum benar-benar berakhir. Bagas tidak akan menyerah semudah itu, dan aku harus bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan sedikit ketenangan, tapi aku tahu itu hanya sementara. Bagas adalah tipe pria yang tidak mudah menyerah, apalagi setelah dia kehilangan segalanya. Aku tetap fokus pada hidupku. Pekerjaan berjalan lancar, dan hubunganku dengan Raka semakin erat. Dia selalu ada di sampingku, memberi dukungan tanpa menuntut apapun. Bersamanya, aku merasa tenang, merasa dicintai tanpa syarat. Namun, ketenangan itu akhirnya pecah. Suatu malam, aku baru saja pulang dari kantor saat seorang tetanggaku mengetuk pintu apartemenku dengan wajah panik. "Sari, ada yang mencari kamu." "Di parkiran." Aku mengernyit. "Siapa?" "Seorang pria." Dia terlihat marah dan berteriak-teriak. Hatiku berdegup kencang. Aku tahu siapa yang dimaksud. Aku bergegas ke bawah, dan benar saja, di sana Bagas berdiri. Matanya merah, wajahnya terlihat lelah dan berantakan. Aku melihat beberapa botol bir kosong di dekatnya. Dia mabuk. Begitu melihatku, dia tersenyum miring. "Akhirnya kau keluar juga." Aku menahan napas. "Bagas, apa yang kau lakukan di sini?" Dia berjalan terhuyung mendekat. Aku hanya ingin bicara." "Kau kenapa sih?" "Susah banget diajak bicara." Aku menjaga jarak. "Bagas, kau mabuk. Pulanglah." Dia tertawa miring. "Pulang kemana? Rumah?" "Rumahku sudah bukan rumah lagi tanpa kau, Sari." Aku menggeleng, merasa muak. "Jangan mulai lagi, Bagas." Dia mendekat dengan wajah penuh luka dan kesedihan. "Sari, aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku salah.
Aku butuh kau. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku merasakan emosi bergejolak dalam dadaku, tapi aku tetap berusaha tenang. Bagas, kau tidak menyesal karena kehilangan aku. Kau hanya menyesal karena kau kehilangan segalanya. Dia terdiam, ekspresinya berubah, dan aku tahu kata-kataku menohoknya. Aku melanjutkan, cintamu bukan untukku, Bagas. Cintamu adalah untuk status, untuk keuntungan. Aku hanya seseorang yang kau anggap bisa memberikan kenyamanan, dan begitu aku tak sesuai dengan ekspektasimu, kau membuangku. Bagas menggeleng, matanya berkaca-kaca. Tidak, Sari. Aku serius kali ini. Aku ingin merasa kasihan padanya, tapi aku tidak bisa. Aku sudah cukup terluka. Aku sudah cukup kehilangan. Sudah terlambat, Bagas, kataku pelan, tetapi tegas. Aku bukan lagi wanita yang dulu. Aku berbalik hendak pergi, tetapi tiba-tiba Bagas menarik tanganku dengan kuat. Jangan pergi. Aku tersentak, mencoba menarik tanganku, tapi genggamannya terlalu erat. Sari, aku mohon, beri aku kesempatan. Aku mulai panik. Aku mencoba melepaskan diri, tapi dia semakin erat menggenggam tanganku. Lalu, tiba-tiba, lepaskan dia. Aku menoleh dan melihat Raka berdiri di sana. Tatapannya tajam, wajahnya gelap menahan amarah. Bagas mendengus. Oh, jadi ini orangnya. Raka melangkah mendekat. Aku tidak akan mengulang 2 kali. Lepaskan dia. Bagas menatap Raka penuh kebencian, tetapi akhirnya dia melepaskanku dengan kasar. Aku mundur ke belakang, dan Raka segera berdiri di depanku, menjadi perisai antara aku dan Bagas. Bagas tertawa sinis. Jadi ini yang kau pilih, Sari? Pria ini? Aku menegakkan kepala. Ya, dia menatapku dengan penuh luka, lalu menghela napas panjang. Baiklah. Dia berbalik, berjalan dengan langkah gontai, meninggalkan kami. Aku menghela napas panjang, tubuhku masih gemetar. Raka menoleh ke arahku, memastikan aku baik-baik saja. Kau tidak apa-apa? Tanyanya lembut. Aku mengangguk. Ya. Aku baik-baik saja. Tapi dalam hati, aku tahu, ini belum selesai. Bagas belum benar-benar pergi dari hidupku. Dan aku harus bersiap untuk apapun yang akan terjadi selanjutnya. Setelah kejadian malam itu, aku berharap Bagas benar-benar menyerah. Namun, dugaanku salah. Bagas memang tidak lagi muncul di depan apartemenku. Tapi aku mulai merasakan kehadirannya dalam bentuk lain. Setiap hari, ada nomor tak dikenal yang meneleponku berkali-kali. Pesan-pesan masuk ke ponselku, isinya beragam. Mulai dari permohonan, ancaman, sampai kata-kata penuh emosi yang menunjukkan betapa hancurnya dirinya. Aku mengabaikan semuanya. Namun, yang lebih mengganggu adalah bagaimana dia mulai mencampuri kehidupanku secara diam-diam. Beberapa rekan kerjaku bercerita bahwa ada seorang pria yang bertanya-tanya tentangku di sekitar kantor. Bahkan, salah satu temanku mengatakan bahwa pria itu mencoba mencari tahu apakah aku benar-benar memiliki hubungan dengan Raka. Aku mulai merasa tidak nyaman. Aku tahu Bagas sedang merencanakan sesuatu. Dan ketakutanku terbukti saat suatu pagi aku tiba di kantor dan mendapati semua orang menatapku dengan tatapan aneh. Aku berjalan menuju meja kerjaku, dan di sana aku melihat sebuah amplop besar tergeletak di atasnya. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Lalu mataku langsung membelalak saat melihat isinya. Foto-foto. Foto-foto aku dan Raka. Sebagian besar adalah foto biasa. Kami berdua sedang makan malam, berjalan bersama, atau berbincang di taman. Tapi ada beberapa foto yang sengaja diedit agar terlihat mesra dan intim. Hatiku berdegup kencang. Aku tahu siapa yang melakukan ini. Aku langsung berdiri dan berjalan ke ruang manajerku. Sesampainya di sana, aku melihat beliau sedang membaca sesuatu di mejanya. Dan itu adalah foto-foto yang sama dengan yang kuterima. Beliau mengangkat wajahnya dan menatapku dengan ekspresi serius. Sari, bisa kau jelaskan ini? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Pak, ini tidak seperti yang Bapak pikirkan.
Seseorang sedang mencoba menjebak saya. Manajerku menatapku lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Saya percaya padamu, Sari. Tapi foto-foto ini sudah menyebar di kantor. Aku tidak tahu siapa yang menyebarkannya. Tapi ini bisa merusak reputasimu. Aku mengepalkan tangan. Aku tahu persis siapa yang melakukannya. Bagas. Aku keluar dari ruang manajer dengan perasaan marah dan frustrasi. Aku tidak akan tinggal diam kali ini. Tanpa pikir panjang, aku menghubungi Bagas. Aku tahu dia akan mengangkatnya. Dan benar saja, suara sinisnya langsung terdengar di seberang sana. Akhirnya kau meneleponku juga, katanya dengan nada puas. Aku menggertakkan gigi. Kau pikir dengan menyebarkan foto-foto ini, aku akan kembali padamu? Dia tertawa pelan. Aku hanya ingin menunjukkan padamu bahwa aku masih bisa menghancurkan hidupmu, Sari. Kau meninggalkanku begitu saja, dan sekarang kau berpikir bisa hidup bahagia dengan pria lain? Tidak semudah itu. Aku merasakan amarahku meledak. Dengar, Bagas, kau bisa mencoba menghancurkan reputasiku, tapi kau tidak akan pernah bisa menghancurkan diriku. Aku bukan wanita lemah yang bisa kau kendalikan lagi. Suara Bagas berubah dingin. Kita lihat saja nanti, Sari. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Aku tahu ini belum berakhir. Bagas masih memiliki cara lain untuk menyerangku. Tapi, kali ini aku tidak akan tinggal diam. Aku akan melawan. Setelah percakapan itu, aku tahu aku tidak bisa tinggal diam. Bagas sudah melewati batas. Aku harus mengambil tindakan sebelum dia melakukan sesuatu yang lebih buruk. Langkah pertamaku adalah menemui Raka. Aku ingin dia tahu apa yang sedang terjadi sebelum dia mendengar rumor-rumor tidak benar dari orang lain. Kami bertemu di sebuah kafe kecil dekat kantorku. Begitu aku duduk, aku langsung mengeluarkan amplop berisi foto-foto yang dikirim Bagas. Raka mengambilnya dan menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Setelah beberapa detik, dia menatapku. Bagas yang melakukan ini. Aku mengangguk. Dia mencoba menghancurkan reputasiku. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku sudah move on. Raka menghela napas panjang, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Aku sudah menduga dia belum akan menyerah. Aku menggigit bibir, menahan rasa frustrasi yang membuncah di dadaku. Aku tidak tahu harus bagaimana, Raka. Aku lelah terus-menerus dihantui oleh masa laluku. Dia menatapku dengan serius. Kita bisa laporkan dia ke polisi, Sari. Apa yang dia lakukan ini termasuk pencemaran nama baik. Aku menghela napas. Aku tahu, tapi aku ragu itu akan menghentikannya. Bagas bukan tipe pria yang mudah menyerah. Raka terdiam sejenak, lalu mengulurkan tangannya untuk menggenggam tanganku. Aku tidak akan membiarkan dia menyakitimu lagi. Kita hadapi ini bersama. Aku menatapnya dan menemukan ketulusan dalam matanya. Raka bukan hanya sekadar pelarian bagiku. Dia benar-benar peduli. Aku mengangguk. Baik, aku akan melaporkannya. Keesokan harinya, aku pergi ke kantor polisi dan melaporkan Bagas atas pencemaran nama baik serta pelecehan secara mental. Aku memberikan semua bukti yang kupunya, rekaman pesan suara, pesan teks ancaman, serta foto-foto yang disebarkannya. Polisi menerima laporanku dan berjanji akan menindaklanjutinya. Aku merasa sedikit lega, tapi di dalam hatiku, aku tahu pertarungan ini belum selesai dan aku benar. Beberapa hari kemudian, aku menerima sebuah amplop yang diselipkan di bawah pintu apartemenku. Isinya sebuah surat dengan tulisan tangan yang aku kenal betul. Jika kau pikir bisa menghancurkanku dengan melaporkanku ke polisi, kau salah besar. Aku akan memastikan kau membayar untuk ini, Sari. Kau belum tahu siapa yang sedang kau hadapi. Darahku berdesir. Aku tahu ini belum berakhir. Bagas masih akan terus mencoba menghancurkan hidupku. Tapi kali ini, aku tidak akan mundur. Aku akan melawan, berapapun harga yang harus kubayar. Hari-hari setelah laporan ke polisi menjadi penuh ketegangan. Aku tidak tahu kapan Bagas akan bergerak lagi, tapi aku yakin dia tidak akan tinggal diam. Aku memperketat keamananku, meminta satpam apartemen untuk mengawasi orang yang mencurigakan,
dan selalu pulang bersama Raka atau teman kantorku. Namun, ketakutanku menjadi kenyataan lebih cepat dari yang kuduga. Suatu malam, aku baru saja pulang kerja dan membuka pintu apartemenku ketika tiba-tiba seseorang mendorongku masuk dengan kasar. Aku jatuh tersungkur, dan sebelum aku sempat bangkit, sebuah tangan besar mencengkeram lenganku dengan kuat. Bagas. Matanya merah, wajahnya penuh kemarahan dan kepedihan. Dia terlihat lebih berantakan dari sebelumnya, seolah-olah hidupnya benar-benar telah hancur. Aku sudah bilang, kau akan membayar untuk ini, Sari. Suaranya dingin, tapi aku bisa merasakan emosinya yang tidak stabil. Aku menelan ludah, berusaha tetap tenang meski jantungku berdetak liar. Bagas, lepaskan aku. Dia tertawa miring. Lepaskan? Setelah semua yang kau lakukan padaku, kau melaporkanku ke polisi, kau mempermalukanku di depan semua orang. Dan sekarang kau ingin aku melepaskanmu begitu saja? Aku mencoba menarik tanganku, tapi genggamannya terlalu kuat. Bagas, kau yang memulainya. Kau yang mengkhianati pernikahan kita. Kau yang lebih memilih Rina. Sekarang kau ingin menyalahkanku? Matanya semakin gelap saat mendengar nama itu. Dia mencengkeram bahuku lebih keras. Jangan sebut nama perempuan itu di depanku. Dia sudah menghancurkanku, dan sekarang kau juga ingin menghancurkanku. Aku sadar saat itu bahwa Bagas sudah benar-benar kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dia bukan hanya marah, dia putus asa. Aku tahu aku harus berpikir cepat. Saat kau menceraikanku, aku menangis berhari-hari, Bagas, kataku pelan, mencoba mengulur waktu. Aku hancur, tapi aku bangkit. Aku berusaha melanjutkan hidupku. Kau seharusnya melakukan hal yang sama. Bagas terdiam sesaat, ekspresinya melembut, tapi hanya sebentar. Tatapan dinginnya kembali. Tidak semudah itu, Sari. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku butuh kau kembali. Aku menggeleng. Aku tidak bisa kembali, Bagas. Aku sudah terlalu jauh melangkah. Dia menggertakkan gigi, napasnya memburu. Aku tahu aku hanya punya satu kesempatan untuk keluar dari situasi ini. Tiba-tiba, dari luar, terdengar suara ketukan keras di pintu. Sari, kau di dalam! Raka, Bagas menegang. Aku memanfaatkan momen itu untuk mendorongnya sekuat tenaga dan segera berlari ke pintu. Aku membuka kunci dengan cepat, dan begitu pintu terbuka, Raka langsung menarikku ke belakangnya, menghadapi Bagas yang masih berdiri di dalam ruangan dengan ekspresi marah dan frustasi. Keluar dari sini, Bagas, suara Raka penuh ketegasan. Bagas menatap kami berdua dengan tatapan kosong. Lalu dia tertawa pelan, getir. Jadi ini akhirnya, ya? Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya ingin semua ini segera berakhir. Bagas menghela napas panjang, lalu berjalan keluar tanpa berkata apa-apa. Saat dia melewatiku, dia berbisik pelan. Aku menyesal, Sari. Setelah dia pergi, aku merasa tubuhku lemas. Aku hampir jatuh jika Raka tidak memegang lenganku. Kau baik-baik saja? Tanyanya dengan penuh kekhawatiran. Aku menatapnya dan mengangguk pelan. Ya, aku baik-baik saja. Tapi aku tahu dalam hati, aku tidak sepenuhnya baik-baik saja. Luka yang ditinggalkan Bagas tidak akan hilang begitu saja. Namun, aku juga tahu satu hal. Aku sudah menang. Aku berhasil keluar dari neraka yang pernah aku jalani. Aku tidak akan lagi dikendalikan oleh orang yang mengkhianatiku. Aku sudah bebas, dan aku akan memulai hidup baru, bersama seseorang yang benar-benar mencintaiku. Raka merangkul bahuku, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa bernapas lega. Akhir dari kisah lamaku, awal dari kisah baru yang lebih indah.